Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamsul Amir dari kelas KP 4B. Kali ini saya berada di Desa Matajang, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam tugas kali ini, di mata kuliah Perubahan Sosial Budaya, saya mengamati tentang tradisi Mat Tampung yang dilaksanakan di suku Bugis, terutama di Kabupaten Bone dan sekitarnya. Mat Tampung dalam bahasa Bugis yang artian menyimpan atau menanam, ya. Dalam hal ini diartikan itu menguburkan orang yang telah meninggal. Di masyarakat Bugis, kematian bukan hanya tentang peristiwa kehilangan, tetapi juga sebagai momen sakral yang penuh ritual dan simbolisme. Salah satu tradisi yang terjaga yaitu Mat Tampung, terutama di daerah Bugis Bone dan sekitarnya. Mat Tampung sudah menjadi salah satu bagian dari upacara kematian yang sudah ada sejak zaman dahulu. Mat Tampung yaitu pemotongan hewan seperti kerbau ataupun sapi. Dimaksudkan agar arwah orang yang telah meninggal mendapatkan tempat yang lebih baik setelah kematian. Jauh sebelum Islam masuk ke tanah Bugis, masyarakat Bugis memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, yang dimana pemotongan hewan seperti kerbau atau sapi dimaksudkan untuk penghormatan kepada roh leluhur atau dewata. Untuk mengetahui lebih jauh tentang Mat Tampung dalam suku Bugis, kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Matajang. Mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya Muhammad Syamsul Amir, kelas KPI 4B, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, akan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat setempat. Kali ini saya bersama dengan Bapak, boleh perkenalkan dirinya? Boleh. Nama saya Muhammad Amir dari Desa Matajang. Penduduk Desa Matajang setempat. Ya, jadi nama beliau Bapak Amir, warga Desa Matajang. Nah, boleh tahu usianya sekarang berapa Bapak? 64. 64 tahun. Oke, jadi maksud dan tujuan saya kali ini yaitu ingin mewawancarai atau bertanya jawab seputar tradisi Mat Tampung yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, saya ingin tahu bagaimana pandangan Bapak tuh tentang tradisi Mat Tampung ini. Jadi menurut saya tradisi Mat Tampung itu mulai saya kenal itu tahun 70-an. Nah, tradisi itu setelah orang meninggal maka diadakan acara Mat Tampung. Dan acara Mat Tampung itu kita pernah saya lihat adalah memotong sapi atau kerbau baru dimakan di situ. Padahal pada waktu itu saya tidak tahu apa itu. Saya selalu hadir. Tapi lama kelamaan agama sudah berkembang, maka hari ke hari atau bulan ke bulan berkurang karena adanya ustaz yang selalu berceramah bahwa ini tidak ada anjuran dari Nabi. Nah, begitu pula dari Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu semakin hari semakin berkurang. Nah, begitu cara tampung di kampung Desa Matajang. Jadi dulu marak orang yang tampung. Tapi setelah berganti imam desa dan kepala desa, begitulah karena yang menjadi penggantinya adalah dia mengenal tentang agama bahwa ini tidak boleh, maka itu sudah berkurang. Begitulah sampai sekarang. Nah, untuk tradisi Mat Tampung ini, Bapak, biasanya dilakukan dulu kan di tahun 70-an ya? Ya. Ya, di tahun 70-an. Mulai dari Dan tahun 70-an. Tahun berapa kira-kira tradisi Mat Tampung ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat desa? Cara Mat Tampung atau tradisi Mat Tampung itu mulai tahun 90-an sampai 2000 itu sudah hampir lenyap karena iman desa dan kepala desa berganti. Itulah yang berusaha sekuat tenaga sehingga banyak orang mengenal bahwa ini memang larangan. Nah, dulunya itu tidak tahu, jadi banyak orang yang mentampung. Tapi sekarang kan kepala desa dan imam desa sudah punya ilmu agama. Itulah yang selalu memberikan arahan-arahan atau ceramah-ceramah sehingga banyak orang tahu bahwa ini tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Olehnya itu dari 2000 sampai sekarang itu di Desa Matajang cara mentampung itu sudah lenyap sama sekali.
Jadi mulai di awal tahun 2000, Ya 2000. tradisi tampung itu sudah mulai lenyap. Ya. Jadi semenjak itu setiap ada orang yang meninggal sudah tidak dipotongkan kerbau. Ya. Diganti dengan takziah. Takziah. Ya. Nah, takziah itu diadakan sekarang biasanya satu kali setelah dikuburkan mayat. Tapi ada juga 3 malam. Nah, gara-gara takziah lah yang menyebabkan sehingga tidak ada itu bang lenyapnya itu Mat Tampung. Karena banyak orang dari luar dia panggil bertakziah. Gara-gara takziah itu sehingga banyak orang mengenal bahwa ini memang betul-betul tidak bisa, tidak boleh. Ya. Karena tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa ini boleh, malah yang menjelaskan adalah tidak boleh atau haram. Betul. Ya. Jadi berdasarkan keterangan dari Bapak Amir bahwa perubahan sosial budaya di desa ini, di Desa Matajang, mengenai tradisi adat Mat Tampung itu mulai berubah di awal tahun 2000, di mana sudah banyak tokoh-tokoh agama dari luar desa masuk ke sini untuk mengajarkan agama Islam lebih dalam. Dan tentang Mat Tampung itu, bahwa Mat Tampung itu tidak pernah diajarkan di dalam agama Islam. Mulai dari saat itu, karena faktor agama, masyarakat sudah meninggalkan tradisi Mat Tampung karena adanya kesadaran bahwa ini Mat Tampung itu tidak pernah diajarkan oleh agama, hanya turun-temurun oleh kakek dan nenek moyang sendiri dari agama lain begitu. Nah, terima kasih untuk Bapak Amir atas wawancaranya. Saya ingin meminta sepatah atau 2 kata kesimpulan tentang tradisi Mat Tampung yang memang ada di desa ini. Jadi kesimpulannya mulai saya kenal itu tahun 70-an sampai 80-an itu marah Mat Tampung atau acara Mat Tampung. Tapi setelah lama kelamaan karena Bapak punya pengetahuan agama oleh kepala desa dan imam, kemudian masyarakat sudah menyadari, olehnya itu sampai sekarang tidak ada lagi sampai tahun 2025 tidak ada lagi. Dia diganti dengan takziah, itulah yang penggantinya. Ya, baik. Jadi inti dari pembahasan kali ini, tradisi Mat Tampung sudah ditinggalkan, dan untuk acara yang diadakan ketika ada orang meninggal yaitu takziah, mau itu 1 malam atau 3 malam. Nah, sekian yang dari wawancara saya kali ini dengan Bapak Amir. Terima kasih untuk waktunya. Semoga apa yang kita bahas kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Maka dengan itu saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan dengan masyarakat setempat, yaitu Bapak Muhammad Amir, Mat Tampung dilaksanakan setiap ada orang yang meninggal dengan melakukan pemotongan hewan seperti kerbau atau sapi. Mat Tampung dilaksanakan untuk menghormati roh leluhur atau dewata. Itu jauh sebelum Islam masuk. Tetapi berdasarkan info yang kita temui, setelah Islam sudah masuk di daerah Desa Matajang, Mat Tampung sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Dengan kebiasaan masyarakat sebagai adanya upacara kematian di setiap ada orang yang meninggal, jadi masyarakat mengganti kegiatan itu dengan takziah. Takziah yang biasanya diadakan 1 malam atau bisa jadi 3 malam. Menurut info yang kita dapat, di awal tahun 2000, Bapak Amir sudah merasakan perubahan yang sangat signifikan. Masyarakat sudah melupakan apa itu Mat Tampung kalau di daerah sini, di Desa Matajang. Tetapi di banyak daerah-daerah lain, Mat Tampung masih dilakukan dengan modernisasi. Contoh modernisasi yang terjadi yaitu tetap melakukan pemotongan hewan seperti ayam untuk konsumsi di acara takziah dengan niat untuk sedekah, bukan untuk menghormati roh leluhur ataupun dewata. Jadi bisa disimpulkan, perubahan sosial budaya terjadi di awal tahun 2000
di masyarakat Desa Matajang yang awalnya mempercayai bahwa matampung atau pemotongan hewan kurban atau matampung atau pemotongan hewan seperti kerbau atau sapi dipercaya dapat memberikan tempat yang lebih baik kepada almarhum sudah mulai ditinggalkan di awal tahun 2000 dengan modernisasi, yaitu kegiatan takziah 1 malam atau bisa sampai 3 malam. Sekian informasi yang saya dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.